Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah legendaris dari tanah Sulawesi, tentang Nenek Pakande, sosok tua misterius yang dikenal sebagai pemangsa manusia, terutama anak-anak yang durhaka dan tidak patuh pada orang tuanya. Namun sebelum kita mulai, mari bersama-sama menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kisah ini membawa hikmah dan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap perbuatan buruk pasti akan berbalas. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang mengenal kisah-kisah penuh pelajaran dari Nusantara, dan semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Di sebuah dataran subur di tanah Sulawesi, terdapat sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan rimbun dan sungai jernih. Desa itu bernama Bulu Ranting, tempat di mana para warganya hidup damai dengan alam dan berpegang teguh pada ajaran Allah. Setiap pagi, terdengar suara ayam berkokok bersahutan. Anak-anak berlarian di jalan tanah, dan para petani tersenyum sambil membawa cangkul menuju sawah. Matahari selalu tampak hangat di langit Bulu Ranting, dan penduduknya dikenal saling menolong satu sama lain. Di tengah desa, berdiri sebuah masjid kecil yang menjadi pusat kegiatan mereka. Di sanalah para lelaki tua berkumpul setelah sholat, menceritakan kisah-kisah masa lalu sambil menyeruput kopi hitam. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mulai terasa asing. Burung-burung yang biasa hinggap di pohon beringin kini jarang terlihat. Suara serangga di malam hari seakan menurun, seolah alam sedang menahan napas. Beberapa warga mulai berbisik tentang suara aneh dari arah hutan, terdengar setiap malam setelah azan Isya. Suara itu menyerupai tangisan perempuan, lirih tapi jelas, seperti seseorang yang sedang menanggung derita mendalam. Awalnya orang-orang menganggapnya hanya angin atau suara binatang malam. Tapi semakin lama, suara itu makin sering terdengar. Anak-anak mulai takut keluar rumah selepas maghrib. Para orang tua menutup pintu lebih awal dan menyalakan pelita di beranda, sambil membaca doa agar terhindar dari gangguan makhluk halus. Lamandi, seorang pemuda yang dikenal pemberani, merasa penasaran. Ia mendengar cerita dari kakeknya, bahwa hutan di utara desa dulu pernah menjadi tempat tinggal seseorang yang dikutuk karena keserakahan. Tapi kisah itu sudah lama terlupakan, hanya dianggap dongeng untuk menakuti anak kecil agar tidak bermain jauh ke hutan. Namun malam itu, saat bulan purnama menggantung tinggi di langit, Lamandi mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di sela tiupan angin, terdengar suara lirih memanggil namanya. Suara itu lembut, namun terasa dingin menusuk. "Men-di." Lamandi tertegun. Ia menatap ke arah hutan. Tidak ada siapa-siapa, hanya pepohonan yang bergoyang perlahan. Tapi hatinya berkata lain. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang sudah lama terlupakan dan kini mulai terbangun kembali. Sejak malam itu, suasana desa berubah. Anak-anak dilarang keluar malam. Ibu-ibu menutup jendela lebih cepat. Para lelaki menaruh parang di dekat pintu, berjaga-jaga bila sesuatu terjadi. Dan ketika ayam jantan berkokok menjelang pagi, seorang warga berlari dari kandang belakang rumahnya dengan wajah pucat. Ia berteriak memanggil tetangga. "Domba, dombaku hilang. Hanya tersisa tulangnya saja." Warga pun geger. Tak ada jejak hewan buas. Hanya bekas tanah terinjak seperti telapak kaki manusia. Tapi ukurannya tidak biasa. Besar, panjang, dan meninggalkan aroma anyir yang aneh. Malam berikutnya, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah berasal dari pinggir desa. Angin malam berhembus pelan, membawa bisikan yang nyaris tak terdengar. Namun bagi mereka yang mendengarkan dengan hati, bisikan itu jelas berkata, "Aku lapar." Dan sejak saat itu, nama yang dulu hanya menjadi legenda, perlahan mulai disebut kembali oleh warga desa. Nama yang membuat anak-anak bersembunyi di balik pelukan ibunya. Nenek Pakande. Sejak malam suara itu terdengar, ketenangan desa Bulu Ranting perlahan menghilang. Hujan yang biasanya menenangkan kini justru membawa rasa gelisah. Angin yang berhembus dari arah hutan membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir yang menusuk hidung. Malam-malam terasa panjang. Pelita di rumah-rumah warga tidak lagi padam,
bahkan hingga azan subuh berkumandang. Anak-anak tidur di samping orang tua mereka, sementara para lelaki berjaga di depan rumah dengan mata yang tak pernah benar-benar terpejam. Suatu malam, Lamandi yang masih diliputi rasa penasaran memutuskan untuk berjaga di dekat sawah yang berbatasan langsung dengan hutan. Ia membawa obor dan sebilah parang, duduk di atas batu besar sambil menatap langit yang tertutup awan. Awalnya hanya sunyi, tapi semakin larut, terdengar langkah-langkah ringan di antara semak. Daun-daun bergesekan pelan, diikuti suara napas berat seperti hembusan seseorang yang lelah berjalan jauh. Lamandi menajamkan pendengarannya. "Siapa di sana?" serunya. Tidak ada jawaban. Hanya suara ranting patah, diikuti bayangan yang bergerak cepat di balik pepohonan. Obor di tangan Lamandi bergetar tertiup angin. Cahayanya menari di wajahnya yang tegang. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara tertawa kecil, lirih namun menggema, seperti berasal dari banyak arah sekaligus. "Hih, hih, hih." Suara itu membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, tawa itu bukan tawa manusia biasa. Perlahan, Lamandi mundur, menjaga jarak dari hutan yang kini tampak seperti mulut gelap siap menelan siapa saja. Ketika ia hampir berbalik pulang, sesuatu bergerak cepat di ujung matanya. Sosok kurus dengan rambut panjang terurai tampak melintas di antara pohon pisang. Hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat Lamandi yakin itu bukan manusia. Ia berlari secepat mungkin menuju rumah. Nafasnya terengah, peluh bercucuran di wajahnya. Saat sampai di depan pintu, ibunya sudah menunggu sambil menggenggam tasbih. "Lamandi, kenapa, Nak? Kau pucat sekali," tanya ibunya cemas. Dengan napas tersengal, ia menjawab, "Ibu, aku melihatnya." Perempuan tua dengan mata menyala merah. Ibunya menatap kosong. Bibirnya gemetar. "Astagfirullah, jangan-jangan." Ia tak melanjutkan kalimatnya. Hanya suara adzan subuh yang memecah ketegangan malam itu. Sejak kejadian itu, makin banyak peristiwa aneh terjadi. Seekor sapi milik kepala desa ditemukan mati dengan luka gigitan di leher. Darahnya mengalir di tanah tanpa meninggalkan jejak kaki hewan apapun. Anak-anak mulai menangis tiap malam, mengaku mendengar suara perempuan memanggil nama mereka dari luar jendela. Beberapa warga bahkan bersumpah melihat bayangan perempuan berjalan di antara pepohonan dengan langkah terseret, membawa sesuatu di tangannya. Suasana desa semakin mencekam. Para tetua berkumpul di masjid, membacakan doa bersama, memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari gangguan makhluk jahat. Namun meski doa terus dilantunkan, ketakutan itu belum juga pergi. Karena malam berikutnya, suara itu kembali terdengar. Kali ini jelas, di dekat rumah Lamandi. Suaranya serak dan gemetar, seperti berasal dari tenggorokan yang haus darah. "Men, aku lapar." Obor di ruang depan padam seketika, dan dari balik jendela, terlihat bayangan melintas perlahan. Wajah tua dengan kulit pucat dan mata merah menatap dari kegelapan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, warga benar-benar percaya bahwa Nenek Pakande telah kembali. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti desa Bulu Ranting. Udara terasa lembab, dan suara ayam jantan yang biasanya ramai terdengar lesu. Warga keluar rumah dengan wajah pucat, masih diliputi ketakutan setelah malam panjang yang penuh suara aneh dan bisikan menyeramkan. Di ujung desa, seorang ibu muda bernama Daeng Nisa berteriak histeris. "Anakku, Sipa hilang!" teriaknya sambil berlari di antara rumah-rumah. Ia menenteng kain sarung, matanya sembab karena menangis sejak subuh. Warga segera berdatangan. Mereka mencari ke seluruh penjuru desa, ke sungai, ke sawah, bahkan ke tepi hutan. Tapi anak laki-laki kecil itu tidak ditemukan. Hanya sandal kecilnya yang tertinggal di dekat sumur tua di pinggir jalan. Lamandi yang ikut membantu pencarian menatap sumur itu dalam-dalam. Airnya hitam pekat, dan di permukaannya tampak gelembung kecil yang muncul lalu pecah perlahan. Angin berhembus dingin, membawa aroma yang membuat perut terasa mual. "Tidak mungkin Sipa jatuh ke sini," gumam Lamandi. "Sumur ini sudah lama kering." Namun saat ia menunduk lebih dalam, matanya menangkap sesuatu di dinding sumur,
bekas cakaran panjang seperti kuku tajam yang menggores batu. Orang-orang mulai berbisik takut. Seorang lelaki tua berucap lirih. Tanda itu sama seperti dulu. Waktu Nenek Pakande muncul pertama kali. Kepala desa segera memerintahkan warga untuk tidak keluar rumah setelah maghrib. Anak-anak dilarang bermain di luar, dan para lelaki diminta bergiliran berjaga di masjid. Namun ketakutan itu semakin menjadi. Malam berikutnya, suara tangisan terdengar lagi. Kali ini bukan dari hutan, melainkan dari belakang rumah Daeng Nisa. Tangisan itu terdengar sangat mirip suara anak kecil. Bu, ibu, aku kedinginan. Daeng Nisa yang sedang duduk di dekat tungku langsung tersentak. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia mengenali suara itu. Itu, suara Sipa, bisiknya dengan gemetar. Tanpa pikir panjang, ia membuka pintu dan melangkah keluar. Udara malam terasa membekukan kulitnya. Tapi ia terus berjalan mengikuti suara anaknya yang memanggil lirih. Bu, di sini. Suara itu datang dari arah semak di belakang rumah. Daeng Nisa melangkah mendekat, menyingkap dedaunan perlahan. Dan di sanalah ia melihat sosok anak kecil berdiri membelakanginya. Bajunya compang-camping, rambutnya basah, dan tubuhnya gemetar. Sipa, nak, alhamdulillah kau kembali, ucap Daeng Nisa sambil menunduk dan berusaha memeluknya. Namun sebelum tangannya menyentuh bahu sang anak, tubuh kecil itu perlahan menoleh. Matanya merah menyala, dan senyumnya lebar hingga memperlihatkan deretan gigi tajam yang meneteskan darah segar. Daeng Nisa menjerit sekeras-kerasnya, namun jeritannya lenyap tertelan malam. Keesokan paginya, warga menemukan pintu rumah Daeng Nisa terbuka lebar. Di dalamnya, hanya ada kain sarung yang sobek dan sisa darah mengering di lantai. Tidak ada siapapun di sana. Sejak hari itu, nama Nenek Pakande kembali disebut dengan rasa gentar. Warga meyakini, makhluk itu tidak hanya memangsa hewan, tapi juga mengambil anak-anak yang tidak patuh dan keluar malam. Dan setiap kali malam tiba, suara langkah kaki menyeret di tanah terdengar samar dari arah hutan, diiringi bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Bu, aku lapar. Sejak hilangnya Daeng Nisa dan anaknya, desa Bulu Ranting berubah seperti tempat tanpa kehidupan. Siang terasa muram, malam terasa panjang. Tak ada lagi tawa anak-anak di halaman, hanya suara angin yang berdesir di antara rumah-rumah bambu. Kepala desa memutuskan untuk mengirim beberapa orang ke hutan guna mencari petunjuk. Di antara mereka adalah Mandi, lelaki muda yang selama ini paling berani menghadapi segala ketakutan. Dengan membawa obor dan parang, ia berangkat bersama 3 orang lainnya, Daeng Tuo, Lemba, dan Rano. Langit mendung, awan gelap menutupi cahaya matahari. Hutan tampak lembab dan beraroma busuk, seperti daging yang telah lama membusuk. Setiap langkah menimbulkan bunyi ranting patah yang menggema di keheningan. Bau apa ini? Tanya Rano sambil menutup hidungnya. Lamandi tidak menjawab. Ia menunduk memperhatikan tanah. Ada jejak kaki besar dengan bentuk yang aneh, seperti manusia, tapi lebih panjang dan dalam. Di tepinya tampak bercak merah yang sudah mengering. Mereka terus berjalan mengikuti jejak itu hingga tiba di sebuah tempat yang tampak seperti gubuk tua. Separuh roboh tertutup lumut. Dindingnya dari kayu hitam, pintunya tergantung miring, dan di depannya ada tungku yang sudah padam dengan sisa tulang-tulang kecil di dalamnya. Daeng Tuo menelan ludah. Astagfirullah, ini bukan tempat manusia. Lamandi mendekati tungku. Ia jongkok, mengamati tulang-tulang itu dengan saksama. Ukurannya terlalu kecil untuk hewan ternak, dan bentuknya terlalu halus. Ia menatap kawan-kawannya dengan mata membelalak. Ini, tulang anak-anak. Ketiganya mundur perlahan. Namun sebelum mereka sempat pergi, terdengar suara langkah kaki di luar gubuk. Langkah itu pelan, menyeret, disertai suara napas berat seperti seseorang yang kesakitan. Mereka menahan napas. Suara itu semakin dekat. Daun-daun kering di luar berderak, dan bayangan seseorang terlihat di dinding gubuk. Lamandi memberi isyarat agar semua diam. Dengan tangan bergetar, ia mengintip lewat celah kayu. Dari balik kabut,
Tampak sosok perempuan tua dengan rambut panjang kusut, kulit pucat seperti abu, dan pakaian compang-camping berlumur tanah. Ia membawa sesuatu di tangannya, sepotong daging mentah yang masih meneteskan darah. Sambil melangkah terseret, mulutnya bergerak perlahan, menggumamkan sesuatu dengan suara serak. Lapar. Aku lapar. Lamandi menatap kengerian itu tanpa bisa bergerak. Ia tahu, itulah sosok yang selama ini menghantui desa, Nenek Pakande. Tiba-tiba Rano tak kuat menahan napas dan tersentak kecil. Suara itu cukup untuk membuat makhluk itu berhenti. Kepala Nenek Pakande menoleh cepat ke arah gubuk. Matanya merah menyala seperti bara, menembus kegelapan. Suasana mendadak sunyi. Lalu, dalam sekejap, suara langkahnya menghilang. Hening total. Lamandi, dia pergi, bisik lembah pelan. Belum sempat dijawab. Dari langit-langit gubuk terdengar suara berderak pelan. Lamandi menatap ke atas, dan seketika tubuhnya membeku. Nenek Pakande merayap di atas mereka. Wajahnya terbalik, menatap langsung ke bawah. Dari mulutnya menetes darah yang masih hangat, menimpa bahu lembah. Semua menjerit. Mereka berlari sekuat tenaga ke arah desa. Dari belakang terdengar suara tawa melengking dan jeritan panjang yang menggetarkan dada. Sampai di batas hutan, Lamandi menoleh ke belakang. Di antara kabut, ia melihat sosok itu berdiri tegak. Tubuhnya bergetar seperti daun tertiup angin, dan matanya menatap tajam ke arahnya. Suara parau itu terdengar lagi. Men, jangan ikut campur urusanku. Lamandi menggenggam parangnya erat. Dalam hatinya, ia tahu, hutan itu bukan sekadar tempat gelap. Ia menyimpan rahasia masa lalu yang belum selesai. Dan malam berikutnya, mimpi buruk yang sebenarnya baru akan dimulai. Jauh sebelum desa itu berdiri, di sebuah lembah subur di tanah Sulawesi, hiduplah seorang perempuan tua bernama Yama. Ia terkenal pandai membuat ramuan dan menolong orang sakit. Banyak warga datang kepadanya untuk mencari kesembuhan, dan selama bertahun-tahun, Yama hidup dalam penghormatan. Namun, seiring waktu, hatinya berubah. Ia mulai tamak dan hanya mau menolong jika diberi imbalan besar. Orang miskin yang datang memohon belas kasihan sering ia usir dengan kasar. Pergilah, aku bukan tabib gratisan, katanya sinis. Suatu hari, seorang anak kecil datang bersama ibunya. Anak itu sakit parah, tubuhnya panas dan napasnya tersengal. Ibunya menangis memohon agar Yama menolong, tapi ia hanya tertawa kecil. Kalau kau tak punya emas, bawa saja anakmu pergi. Aku bukan penyelamat bagi orang yang tak punya apa-apa. Anak kecil itu pun meninggal malam itu. Sejak hari itu, rumah Yama tidak pernah lagi dikunjungi orang. Penduduk mulai berbisik bahwa Allah telah mengangkat keberkahan dari hidupnya. Hujan tak pernah turun di kebunnya. Hewan ternaknya mati satu persatu. Namun bukannya bertobat, Yama malah semakin tenggelam dalam amarah. Ia menuduh penduduk desa yang menyihirnya, lalu mulai mencuri hasil panen orang lain. Saat ketahuan, ia melarikan diri ke dalam hutan, membawa dendam dan kebencian yang membara. Bulan berganti tahun. Tak ada yang tahu kabarnya, hingga suatu malam, petir menyambar pohon besar di tengah hutan. Dari bawah pohon itu, terdengar suara jeritan mengerikan yang membuat tanah bergetar. Ketika penduduk desa datang keesokan paginya, mereka hanya menemukan jejak darah dan bau amis menusuk. Sejak malam itu, hewan ternak desa mulai hilang. Anak-anak yang bermain terlalu jauh ke hutan tak pernah kembali. Saksi-saksi mengatakan mereka melihat sosok perempuan tua berkain lusuh berjalan di antara pepohonan, membawa karung besar di punggungnya. Puang Lamo, leluhur desa pertama, kemudian bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat wajah Yama berubah mengerikan. Gigi panjang, mata merah menyala, dan lidah menjulur. Dalam mimpinya, suara gaib berkata, ia dikutuk karena keserakahannya. Ia akan lapar selamanya, lapar pada daging manusia yang tak patuh pada orang tua. Sejak saat itu, nama Yama tak lagi disebut. Orang-orang hanya mengenalnya dengan satu nama baru, Nenek Pakande, makhluk terkutuk yang mengintai dalam kegelapan malam, mencari anak-anak yang nakal dan manusia yang hatinya tamak seperti dirinya dulu.
Di setiap bisikan angin malam, masyarakat Sulawesi masih percaya. Suara lirih dari balik hutan itu adalah tangis Yama yang tak pernah menemukan kedamaian. Dan setiap kali bau amis tercium di udara, para ibu segera memanggil anaknya masuk rumah, berbisik pelan. Cepatlah pulang sebelum Nenek Pakande datang menjemputmu. Langit malam itu tampak pekat tanpa bintang. Hanya cahaya bulan separuh yang menggantung redup di atas pepohonan Watu Maranda. Hutan itu tampak tenang dari jauh. Namun bagi siapapun yang berani mendekat, akan terasa hawa dingin menembus tulang, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Labongi berjalan paling depan, ditemani 3 lelaki desa membawa obor dan parang. Di lehernya tergantung rajah pemberian Puang Lamo, yang terbuat dari daun lontar dan benang merah. Langkah mereka berat, tapi tekadnya bulat, mencari Dero yang hilang, sekaligus menemukan kebenaran tentang legenda yang selama ini dianggap sekadar cerita. Suara jangkrik mendadak berhenti ketika mereka melewati batu besar di tengah hutan. Kabut tebal turun begitu cepat, menutupi pandangan. Salah satu dari mereka, Buntu, berbisik. Labongi, aku dengar suara anak kecil. Semua berhenti. Dari kejauhan terdengar suara lirih memanggil. Bapak, Bapak tolong aku. Suara itu jelas milik seorang anak laki-laki. Labongi berlari mengikuti arah suara itu. Tak peduli meski yang lain berteriak menyuruhnya berhenti. Langkahnya menembus kabut, hingga ia tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana, berdiri seorang anak dengan baju sobek-sobek. Wajahnya kotor, dan matanya menatap kosong. Dero? Panggil Labongi terkejut. Anak itu menoleh pelan. Bibirnya bergetar seperti ingin berkata sesuatu. Namun sebelum sempat ia mendekat, tubuh anak itu tiba-tiba bergerak aneh. Lehernya terpuntir perlahan, dan dari belakang tubuh mungil itu muncul sosok tinggi kurus dengan wajah tua yang sangat dikenalnya dari cerita-cerita orang dulu. Itu dia, Nenek Pakande. Kulitnya keriput, rambut panjangnya menjuntai penuh lumpur, dan dari mulutnya menetes cairan merah kehitaman. Ia tersenyum lebar memperlihatkan deretan gigi tajam seperti pisau. Sudah lama aku menunggu yang berani datang ke tempatku. Suaranya serak dan dingin. Kau ingin anak itu? Tukarlah dengan darahmu sendiri. Labongi menggenggam parangnya erat. Aku tak takut padamu. Aku datang bukan untuk menukar nyawa, tapi untuk mengakhiri kutukanmu. Nenek Pakande tertawa. Suaranya bergema di seluruh hutan. Kutukan tidak bisa diakhiri oleh manusia. Labongi. Aku lapar, dan hanya rasa takut yang bisa menenangkanku. Angin mendadak berputar kencang. Obor di tangan para lelaki padam satu persatu. Suara lolongan aneh terdengar dari segala arah. Hutan seolah hidup, berbisik-bisik dengan bahasa yang tak dimengerti manusia. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar. Dari dalam tanah muncul tangan-tangan hitam seperti arang, mencoba menarik kaki Labongi. Ia terjatuh, berusaha melepaskan diri sambil membaca istighfar berulang kali. Ya Allah, lindungi hamba dari makhluk emu yang terkutuk. Lirihnya, rajah di lehernya tiba-tiba bersinar redup. Nenek Pakande menjerit kesakitan, tubuhnya gemetar, wajahnya mulai mengelupas seperti terbakar cahaya. Berhenti. Cahaya itu menjauhkan aku. Labongi berdiri dengan sisa tenaga, mengangkat rajah itu tinggi-tinggi. Cahaya makin terang, menerangi hutan yang semula gelap. Sosok Nenek Pakande menunduk, menutupi wajahnya sambil mengaum keras, lalu berlari ke arah sungai yang membelah hutan. Dalam kepanikan, Labongi dan para lelaki itu berlari mengejar, tapi saat mereka tiba di tepi sungai, airnya mendadak menjadi merah gelap, dan tak ada jejak sosok itu lagi. Hanya Dero yang kini terbaring pingsan di tepi sungai. Tubuhnya dingin tapi masih bernyawa. Malam itu, mereka berhasil membawa anak itu pulang. Tapi Labongi tahu, kutukan itu belum berakhir. Nenek Pakande memang menghilang, tapi suaranya masih terngiang di telinganya. Aku lapar dan aku akan kembali, Labongi. Sejak malam pertemuan di hutan itu, suasana desa berubah mencekam. Setiap malam, anjing-anjing menyala ke arah bukit. Bau amis sering muncul tiba-tiba,
Dan angin malam membawa suara tangisan samar yang membuat penduduk sulit tidur. Dero yang berhasil diselamatkan masih belum sadar sepenuhnya. Tubuhnya lemah, dan sesekali ia bergumam seperti orang bermimpi buruk. Dia lapar, dia akan datang lagi. Begitu kata-kata yang terus diucapkannya dalam tidur. Puang Lamo, orang tertua di desa, datang ke rumah Labongi pagi itu. Ia membawa kitab tua berbalut kulit kerbau dan segenggam abu hitam. "Waktu kita hampir habis," katanya lirih. "Kutukan ini tak bisa diusir dengan doa biasa. Harus ada api yang membersihkan." Labongi menatapnya serius. "Apa maksudmu, Puang?" "Watu Maranda menyimpan roh nenek Pakande. Jika akar kutukannya tak dibakar, dia akan terus bangkit dari bayangan dan mencari mangsa. Hanya api dan nama Allah yang bisa menghapusnya," jelas Puang Lamo sambil menatap dalam. Sore itu, seluruh lelaki desa berkumpul membawa obor dan minyak kelapa. Mereka menuju hutan Watu Maranda untuk terakhir kalinya. Kabut sudah menunggu di antara pepohonan, tipis namun terasa berat di dada. Ketika sampai di tempat pertemuan malam itu, Labongi merasakan hawa aneh. Tanah yang dulu diinjaknya kini terasa panas. Di tengah-tengah lapangan kecil itu, tampak batu besar yang retak, dan dari dalam retakan itu keluar uap merah kehitaman. Puang Lamo membuka kitabnya, lalu mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara tegas. Para lelaki lain mengikuti dengan zikir yang serempak. Api obor bergoyang keras ditiup angin. Dari balik kabut, suara tawa tua menggema pelan. "Kalian pikir bisa mengusirku dengan api?" Suara itu bergetar, datang dari segala arah. "Aku adalah lapar yang tak pernah mati." Tiba-tiba, sosok nenek Pakande muncul lagi. Tubuhnya kini setengah terbakar, namun matanya tetap menyala penuh amarah. Ia melangkah perlahan mendekati Labongi, kuku panjangnya menggores tanah, meninggalkan bekas asap hitam. Puang Lamo berteriak, "Sekarang, Labongi, bakar akarnya." Labongi menuangkan minyak kelapa ke celah batu retak itu, lalu menyalakan api. Dalam sekejap, nyala api menyambar ke langit, memantul di wajah semua orang. Hutan bergetar, daun-daun berguguran, dan suara jeritan panjang menggema menembus malam. Nenek Pakande berteriak kesakitan. Tubuhnya meleleh seperti lilin terbakar. "Aku dikutuk, aku lapar." Suaranya memudar perlahan, hingga yang tersisa hanyalah abu yang beterbangan bersama angin. Api itu menyala hingga fajar. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi kabut. Hutan Watu Maranda menjadi sunyi untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun. Puang Lamo menatap sisa bara itu dengan mata berkaca-kaca. Kutukan telah berakhir, tapi ingatlah, keserakahan manusia bisa menumbuhkan kutukan baru kapan saja. Labongi menunduk, merasakan dada yang lega tapi juga sedih. Ia tahu, mereka telah membakar lebih dari sekadar roh jahat. Mereka juga membakar keserakahan dan ketakutan yang selama ini tumbuh di hati manusia sendiri. Pagi itu, sinar matahari menembus pepohonan hutan. Suara burung mulai kembali terdengar. Dan untuk pertama kalinya, desa itu bisa menghirup udara tanpa rasa takut. Namun di antara angin pagi yang lembut, terdengar bisikan halus. "Jangan tamak, jangan lupa siapa dirimu." Suara itu datang entah dari mana, lembut seperti peringatan terakhir dari masa lalu. Fajar menyingsing di tanah Sulawesi. Kabut perlahan menghilang, meninggalkan embun yang berkilau di atas daun pisang dan rumput basah. Suara ayam berkokok terdengar nyaring, disambut kicau burung yang menandai lahirnya hari baru. Labongi berdiri di depan rumahnya, memandang ke arah hutan Watu Maranda yang kini tampak tenang. Asap putih masih mengepul dari kejauhan, sisa pembakaran malam tadi. Di wajahnya terselip rasa lega bercampur sedih. Ia tahu perjuangan mereka tidak sia-sia, tapi bayangan kengerian itu akan selalu tinggal dalam ingatan. Puang Lamo datang menghampiri, membawa tongkat kayu tua. "Kau telah menjadi bagian dari sejarah desa ini, Labongi," katanya pelan. "Tapi ingat, jangan biarkan rasa sombong menguasai hati. Kutukan terbesar manusia bukan dari makhluk halus, tapi dari dirinya sendiri." Labongi menunduk. "Aku mengerti, Puang."
Aku hanya ingin anak-anak desa tumbuh tanpa ketakutan. Dan itu akan terjadi, jawab Wang Lamo tersenyum. Selama manusia ingat bahwa keburukan yang mereka tanam akan tumbuh menjadi bayangan yang mengejar mereka. Beberapa hari berlalu, desa perlahan pulih. Anak-anak kembali bermain di ladang. Para ibu menjemur padi sambil tertawa, dan suara gamelan bambu terdengar setiap malam di rumah-rumah. Hutan Watu Maranda menjadi tempat yang hanya dikunjungi untuk mengambil kayu atau berburu, tapi tak lagi dianggap angker. Namun, Labongi tidak pernah melupakan malam-malam kelam itu. Ia masih menyimpan rajah daun lontar yang dulu menyelamatkannya. Setiap malam sebelum tidur, ia menatap benda itu sambil berbisik. Terima kasih, ya Allah, telah melindungi kami dari kegelapan. Di malam keempat setelah pembakaran, mimpi aneh datang menghampirinya. Ia melihat seorang perempuan tua berdiri di pinggir sungai. Wajahnya tidak lagi menyeramkan, tapi tenang dan penuh penyesalan. Perempuan itu menatapnya dan berkata dengan suara lirih, "Kutukanku telah berakhir, doakan aku, agar Allah memberi tempat untuk jiwaku yang tersesat." Labongi terbangun dengan mata basah. Ia tahu siapa perempuan itu. Nenek Pakande, atau Yama, sebelum keserakahannya menghancurkan segalanya. Keesokan harinya, ia bersama penduduk desa mendirikan sebuah batu besar di tepi hutan, sebagai tanda dan pengingat. Di atasnya tertulis, "Jangan tamak, jangan durhaka, dan jangan lupa bersyukur." Karena kegelapan berasal dari hati manusia sendiri. Sejak saat itu, legenda Nenek Pakande tidak lagi sekadar cerita menakutkan untuk anak-anak. Ia menjadi kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pelajaran hidup, bahwa siapapun yang serakah dan durhaka akan menanggung akibatnya. Dan di setiap malam bulan purnama, ketika angin lembut berhembus dari arah hutan Watu Maranda, penduduk sering merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah roh Yama, sang nenek Pakande, akhirnya telah menemukan kedamaian di bawah cahaya Allah yang abadi. Kini desa itu hidup damai. Tak ada lagi teror, tak ada lagi ketakutan. Hanya ada cahaya, setelah kegelapan panjang yang pernah menyelimuti mereka. Matahari perlahan naik di atas perbukitan Sulawesi. Sinar hangatnya menyinari desa yang kini damai, menembus celah pepohonan dan memantul di sungai yang dulunya menjadi saksi kegelapan. Labongi berdiri di tepi hutan Watu Maranda, menatap batu peringatan yang kini tegak berdiri di sana. Di atasnya, terukir kata-kata yang sederhana namun penuh makna. Keserakahan dan kedurhakaan hanya akan membawa manusia pada kehancuran. Ia menarik napas panjang, lalu menatap ke langit biru yang jernih. Dalam hatinya, ia teringat pada firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18. "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat itu menggema di dalam hatinya, seolah menjadi jawaban dari semua yang telah terjadi. Bahwa setiap perbuatan manusia, baik atau buruk, akan kembali pada dirinya sendiri. Bahwa kehidupan bukan hanya tentang mencari rezeki atau kekuasaan, tapi tentang menjaga hati agar tetap jujur, ikhlas, dan tidak tamak. Labongi memejamkan mata sejenak, merasakan angin lembut berhembus. Ia tahu, apa yang menimpa desa mereka bukan sekadar ujian, melainkan peringatan. Bahwa keserakahan bisa mengubah manusia menjadi makhluk yang paling menakutkan, sementara keikhlasan dan ketaatan kepada Allah bisa menghapus kegelapan sebesar apapun. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, jangan biarkan hati kami menjadi gelap oleh hawa nafsu. Jadikan kami hamba yang bersyukur dan patuh kepada Mu." Burung-burung beterbangan di atas hutan Watu Maranda, membawa suasana baru, bukan lagi ketakutan, tapi kedamaian. Penduduk desa kini hidup dengan saling tolong-menolong, menghargai satu sama lain, dan mengajarkan anak-anak mereka untuk selalu berbakti kepada orang tua serta menjauhi sifat rakus. Hikmah dari kisah ini pun tersampaikan dengan jelas. Bahwa setiap tindakan buruk pasti membawa akibat, dan setiap kebaikan akan menjadi cahaya yang menerangi hidup. Seperti sinar mentari pagi di tanah Sulawesi yang kini bersinar terang, menghapus segala gelap yang pernah menelan desa itu.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Dan di bawah cahaya itu, legenda nenek Pakande kini tinggal kenangan, bukan sebagai teror, tapi sebagai pelajaran abadi tentang hati manusia dan kuasa Allah yang Maha Adil. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keserakahan, dendam, dan kedurhakaan hanya akan membawa manusia menuju kehancuran. Tidak peduli seberapa besar kekuatan atau ilmu yang dimiliki, jika hati dipenuhi kebencian dan niat jahat, maka hidup tidak akan pernah tenang. Sebaliknya, ketaatan kepada Allah, kejujuran, dan kasih sayang akan menjadi cahaya yang menuntun kita menuju keselamatan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr 18. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berbuat dan berkata, karena setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kilauan Hikmah. Hiduplah dengan hati yang bersih. Jangan biarkan amarah dan keserakahan menguasai diri. Sebab, kegelapan hati bisa lebih berbahaya daripada kegelapan malam.